Selamat malam teman-teman. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Balazigia. Di sini saya mau menjelaskan bagi kita mengenai momen gaya. Sebelumnya dulu, momen gaya adalah kecenderungan sebuah gaya yang untuk memutar sebuah benda tegar di sekitar sebuah sumbu, diukur oleh momen gaya terhadap sumbu itu. Seringkali momen gaya disebabkan dengan torsi. Baik, langsung saja saya berikan satu contoh, seperti contoh yang saya telah tulis, di mana sebuah tongkat yang panjangnya 20 cm mendapat 3 gaya yang sama besarnya 20 Newton, seperti gambar di bawah ini. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa 3 buah gaya ini, F1, F2, F3 ini memiliki besarnya sebesar 20 Newton. Nah, di sini di situ jika tongkat diputar di titik C, di titik C, saya tambahkan C di sini. Jika tongkat diputar di titik C, tentukan momen gaya total. Baik teman-teman, sebelumnya untuk menentukan momen gaya total ada rumusnya yang namanya torsi total sama dengan, kita lanjutkan ya teman-teman. Kita masukkan gaya F1 berapa, 20 Newton. Terus kita masukkan lengannya, dimana lengannya dari titik A sampai titik C yaitu 10 ditambah 15 berarti 15 cm. Jadi kita ubah ke meter jadi 0,15. Kemudian sin 30 sama dengan setengah. Kemudian kita tambahkan dengan gaya 2 sama 20 Newton. Kita kalikan dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena B ke C itu 5 cm. Jadi kita ubah ke meter, 0,5 meter ditambah gaya F3 sama dengan 20 Newton. Kita kaliin lagi dengan lengan gayanya sama 5 cm jadi 0,5 cm. Terus kita tambahkan jadi 20 kali 0,15 dikali setengah sama dengan min 1,5 ditambah 20 kali 0,5 sama dengan 10, itu juga 20 kali 0,5 sama dengan 10. Kita jumlahkan semuanya, jadi momen gaya totalnya sama dengan 18,5 Newton meter. Ingat ini kalau masalah tanda searah atau berapa ini kita bisa saja misalnya kalau searah kita kasih tanda positif bisa, atau berlawanan juga kita kasih tanda negatif bisa. Nanti hasilnya, nanti pengaruhnya nanti aja di hasil akhirnya plus minusnya aja. Teman-teman, terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh di komen, tulis di komentar di bawah. Baik teman-teman, sekarang kita akan mau bahas mengenai koefisien gesekan. Nah, ini ada sebuah balok yang bergerak di atas bidang datar yang kasar dengan berat beban 10 kg dengan gaya sebesar 10 Newton. Dan di sini koefisien daripada gesekan statis sudah kita ketahui sebesar 0,5 dan koefisien gesekan kinetik sebesar 0,2. Nah, sebelumnya teman-teman, setelah kita melihat gambar soal di bawah ini, kita tentukan dulu arah gayanya ke bawah, maka dia menjadi W-nya sama dengan massa dikali gaya gravitasi bumi. Kita ibaratkan gravitasi bumi ada 10 meter per sekon, jadi kita kalikan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Dan untuk N-nya, gaya normalnya sama dengan W, berarti N sama dengan W maka 100 Newton. Baik teman-teman, untuk ini nanti kita di sini mau mencari apakah dengan gaya 10 Newton ini benda ini masih dalam keadaan diam atau sudah bergerak. Cara kita membuktikan pertama, kita menentukan yang namanya gaya gesek statis. Jadi gaya gesek statis ada rumusnya sama dengan, saya tulis ya, sama dengan gaya gesek statis sama dengan koefisien gesekan statis dikali gaya normal. Jadi koefisien gesekan statisnya ada 0,5, kita kali dengan 100 maka sama dengan 50 Newton. Jadi kita bisa simpulkan bahwa F
sama dengan 10 Newton. Ini tadi teman-teman, gaya 10 Newton. Kita bandingkan dengan gaya statis. Jadi, kita lihat bahwa F lebih kecil daripada gaya statis. Jadi, jikalau gaya beban masih kecil daripada gaya statis, maka benda itu masih dalam keadaan diam. Masih dalam keadaan diam. Oke, bagaimana kalau misalnya kita misalnya buat aplikasi lain, misalnya kalau misalnya kita ketahui gayanya 80 Newton misalnya, apakah benda ini akan bergerak? Apakah benda ini sudah bergerak atau masih tetap diam? Oke, kita buktikan teman-teman, caranya kayak gini. Kita buat perbandingan lagi seperti yang tadi. Berarti F, kita bandingkan dengan ini, berarti F ini lebih besar daripada gaya gesek statis. Nah, jikalau lebih besar, maka kita hitung dulu gayanya. Jadi berapa gaya statisnya? Sama dengan F sama dengan mu koefisien gaya gesekan kinetik kita kali dengan gaya normalnya. Jadi kita udah ketahui tadi bahwa koefisien gesekan kinetik itu sebesar 0,2. Jadi kita langsung saja 0,2 kita kali 100 sama dengan hasilnya 2. Cut dulu. Oke, jadi 0,2 kali 100 hasilnya sama dengan 20. Jadi kita tahu bahwa gayanya lebih besar daripada gaya gesek statis. Jadi benda ini sudah bergerak. Ya teman-teman, terima kasih, itu aja.